Shalom, kekasih-kekasih Kristus, umat Allah yang selalu rindu untuk mengerti kehendak Allah lewat pembelajaran firman Allah dalam Bible Study online CK7 ini. Saudara dan saya pasti semakin hari semakin mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani lewat pembacaan firman Allah dan direnungkan, dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, saudara, dari kitab Bilangan pasal yang ke-21. Di dalam Bilangan pasal 21 ini ada beberapa peristiwa yang sangat penting untuk kita ketahui. Salah satunya apa? Bagaimana Allah memakai sebuah simbol atau lambang, yaitu ular tembaga, yang akan membuat bangsa Israel dipulihkan, disembuhkan, ditolong dan diberkati kalau mereka memandang ular tembaga itu. Loh, kok sepertinya berhala gitu ya saudara? Kok sepertinya ada seperti patung buatan manusia begitu? Karena ada patung atau tongkat ular tembaga. Nah, kisahnya seperti apa? Kita akan pelajari, kita akan baca, kita renungkan. Dan lewat tuntunan Roh Kudus kita akan dibuat mengerti kehendak Allah ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Minta pengurapan dari Tuhan. Bagian kita adalah membuka hati kita. Bagian Tuhan menyatakan kuasanya lewat firman dan hadiratnya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, hidup kami ini ada di tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami hanya percaya kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib
terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Kami percaya hanya Taruh iman kami hanya pada. terima kasih Yesus atas rencanamu. Terima kasih Yesus atas rancanganmu. Selalu indah bagi kami Tuhan. Maka kami mengucap syukur. Kami berserah hanya padamu. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Kami berserah kepadamu, hanya padamu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Hanya kepadamu ya Tuhan, hidup kami serahkan. Hanya kepada Engkau ya Yesus, iman percaya kami. Sepenuhnya hidup kami serahkan kepada Engkau. Sebab kami percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Tidak ada yang lain. Tidak ada nama yang olehnya kami mendapatkan keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pernyataan firman-Mu buat kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Roh Kudus,
tuntun kami, bawa kami kepada kehendak Allah, supaya apa yang kami baca, kami pelajari, kami renungkan dan kami lakukan betul-betul seturut dengan kehendak Allah. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi hidup di dalam kebenaran sepenuhnya lewat tuntunan firman Allah ini. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap merenungkan dan belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah saudara, mari kita buka di dalam Bilangan pasal 21. Sebelum kita membaca beberapa ayat saudara, saya mau jelaskan dulu begini, bahwa menjelang bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, kira-kira ya, kurang 1 tahun lagi, banyak sekali raja-raja yang menduduki wilayah Kanaan akan segera ditaklukkan. Dan itu merupakan sebuah pertolongan Tuhan. Bangsa Israel tidak mampu mengalahkan raja-raja di sekeliling atau di Kanaan itu saudara, tanpa pertolongan Tuhan. Dan betul saja, ya, bagaimana bangsa Israel mengalahkan Raja Arad, ya, di pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, itu Israel mulai bisa mengalahkan raja-raja di wilayah Kanaan itu. Dimulai dari Raja Arad. Ya. Wah, itu dari sebuah kekaguman, kegembiraan, sukacita, karena ternyata mereka mulai bisa menikmati kuasa Allah, ya, mulai bisa mempergunakan kuasa Allah, mempercayai dan melangkah lewat iman mereka, sehingga bangsa-bangsa sekeliling Kanaan itu bisa ditaklukkan. Tapi apa yang terjadi saudara? Tetap saja nanti mereka ada posisi yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini nih problemanya. Orang Israel di padang gurun, sebentar mereka menikmati hal yang spektakuler dari Tuhan, pertolongannya, mujizatnya, ya saudara. Bagaimana laut terbelah, mereka berjalan, wah mereka bersukacita. Sampai di seberang mereka menyanyi. Tapi gak lama kemudian mereka bersungut-sungut. Karena merasa bahwa mereka tidak ditolong Tuhan. Coba. Baru saja mereka mendapatkan mana, burung puyuh, tiang awan, tiang api. Mereka mendapatkan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tetapi di satu sisi, gak lama kemudian mereka bersungut-sungut lagi. Nah, Bilangan pasal 21 ini mengulangi pola yang sama. Israel mulai mengalahkan raja-raja di wilayah Kanaan. Tempat yang mereka akan duduki nanti. Ya, untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada halangan, rintangan. Dan Tuhan izinkan mereka mengalami kemenangan di kemenangan. Tapi baru jalan sedikit saja, mereka sudah bersungut-sungut lagi. Pantesan ya, Tuhan itu memberikan julukan kepada bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Sebentar ditolong, sebentar bersungut-sungut. Sebentar mendapatkan kelepasan, sebentar lagi mereka komplain. Itu kan gambaran juga bagi orang Kristen di masa-masa sekarang ini saudara. Kalau lagi ditolong Tuhan, mereka bersorak-sorai, bersukacita. Giliran mendapatkan satu masalah di depan, mereka mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Bahkan mempertanyakan kuasa Allah. Iman mereka goyah. Pola inilah yang dilakukan bangsa Israel di padang gurun. Bahkan menjelang masuk tanah perjanjian, masih saja dihinggapi pola yang sama. Ya, bersyukur, memuji kalau diberkati. Tapi kalau suruh jalan sedikit lagi saja, mereka udah bersungut-sungut lagi. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita, saudara. Nah, seperti apa persungutan mereka? Seperti apa komplain mereka kepada Tuhan? Sampai Tuhan harus menghukum mereka dengan sakit penyakit, saudara. Mari kita baca. Di dalam Bilangan 21, ayat 4 sampai 9. Pada perikop ular tembaga. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor,
setelah mereka mengalahkan raja di dekat Horma itu, yaitu Raja Arad orang Kanaan, saudara. Berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nah, tidak dapat menahan hati itu seperti apa, saudara? Ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ini nih, yang saya ceritakan tadi, pola seperti ini nih. Ya, mulai komplain lagi, berkata-kata kepada Allah dan Musa. Sama, saudara. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Di sini, saudara, komplain bangsa Israel kepada Musa dan Allah itu telak sekali. Aku sudah muak, bosan dengan mana, karena setiap hari kami makan dari bahan yang sama. Dari mana itu? Mau diolah seperti apa, tetap mana. Mereka tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kebosanan mereka. Sedikit-sedikit mereka komplain sama Tuhan. Kenapa kalian membawa kami keluar dari Mesir? Loh, sebenarnya kalau mereka sadar, kalau mereka ingat, bukankah mereka yang teriak-teriak kepada Tuhan, keluarkan kami dari tanah perbudakan ini? Memang betul-betul keras kepala bangsa Israel ini, saudara. Makanya pantas saja Allah sering murka, Allah menghukum mereka. Karena mereka betul-betul tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang membuat Tuhan murka, mereka pengen lagi kembali ke Mesir. Itu betul-betul suatu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Itu, saudara. Ya. Apa reaksi Tuhan? Di ayat yang ke-6, saudara. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Pernah, saudara, saya sampaikan, kalau saudara ingat ya, tentang kondisi padang gurun. Di situ banyak sekali binatang-binatang liar. Dan yang paling banyak itu, saudara, 2 jenis binatang ini. Apa itu? Ular dan kalajengking. Itu binatang kecil tapi sangat mematikan. Ketika bangsa Israel melewati padang gurun, lewat ketaatan, kesetiaan, percaya kepada Allah sepenuhnya, maka kalajengking dan ular itu dilalukan. Disingkirkan Tuhan, supaya umat perjanjian lewat di tengah-tengahnya. Dan mereka tidak dipagut ular, mereka tidak digigit oleh kalajengking. Tapi sebaliknya, kalau bangsa Israel bersungut-sungut, komplain terus sama Tuhan, maka ular yang sama akan dipakai Tuhan untuk menghukum mereka. Kenapa, saudara? Karena bangsa Israel tidak menghormati keputusan dan kekudusan Allah. Sekelas Musa dan Harun saja dihukum Tuhan kok. Kemarin kita pelajari itu. Apalagi bangsa ini nih, kerjaannya komplain. Allah bisa pakai ular yang sama, yang tadinya dihalau Tuhan, tapi dipanggil Tuhan kembali untuk menghukum mereka. Dan betul, apa yang terjadi? Ketika Tuhan sudah tidak bisa lagi menerima sungut-sungut mereka, maka Tuhan menyuruh, perhatikan kata menyuruh ini, yang mendatangkan ular itu, yang memanggil ular itu, untuk memagut seluruh bangsa Israel, Tuhan sendiri. Mereka main-main dengan Tuhan. Mereka tidak menjaga kehormatan dan kekudusan Tuhan. Maka Tuhan yang menghukum mereka. Dan kita lihat ayat ke-7. Kemudian, ya, sebelum ayat ke-7, banyak dari orang Israel yang mati. Ini perlu saya tandaskan dulu. Tidak hanya sekedar menggigit, sakit, tetapi mengakibatkan kematian. Allah nggak main-main. Ya.
Allah bisa menghukum Korah, Datan, dan Abiram lewat bumi, menguburkan mereka hidup-hidup di situ. Allah bisa memanggil binatang-binatang di padang gurun untuk menghukum umatnya. Dan tidak main-main, mereka mati, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 7. Kemudian atas peristiwa yang menggentarkan itu, saudara, datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Kita lihat pola yang sama kan? Diberkati, memuji, sedikit diuji, bersungut-sungut, dihukum Tuhan, teriak lagi sama Tuhan, tolong kami, tolong kami. Ini terus terjadi seperti itu, saudara. Tapi sekali lagi ya, saya tuh kagum sama Tuhan. Saya sangat-sangat kagum sama Tuhan. Kepada bangsa yang tegar tengkuk seperti ini. Sering dihajar Tuhan. Sering ditampar Tuhan dengan malapetaka, dengan sakit penyakit, ya, dengan hukuman. Ya. Setiap kali mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan berbelas kasihan. Ketika mereka datang kepada Musa, Musa, tolong, jangan sampai kami lebih banyak yang mati lagi. Tolong berdoalah supaya kami, dosa kami diampuni Tuhan. Supaya ular-ular ini tidak menggigit kami. Tolong Musa, berbicaralah kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Lihat hati Musa dan hati Tuhan, saudara. Itu luar biasa. Ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Musa datang kepada Tuhan. Mungkin doa Musa, Tuhan ampuni bangsa ini ya Tuhan. Mereka yang sudah layak mendapatkan hukuman, tapi sayangi mereka. Nanti apa kata dunia? Tuhan mengeluarkan bangsanya untuk dibinasakan di padang gurun. Tolong ya Tuhan. Lalu Tuhan berbelas kasihan. Oke Musa, sekarang kamu buat replika seperti ular tedung pada sebuah tongkat. Dirikan itu di tengah-tengah bangsa itu. Lalu siapa yang dipagut ular tedung itu, ketika dia melihat ular tembaga itu, maka mereka akan sembuh. Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang terpagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sekali lagi saudara, kita melihat bagaimana anugerah Allah kepada bangsa pilihannya. Ya, Allah menghukum. Banyak yang binasa. Banyak yang mati di padang gurun. Tapi setiap kali ada teriakan minta pertolongan Tuhan karena pertobatan, Allah bersegera menolong mereka. Dan pada peristiwa ini, memakai ular tembaga yang ditaruh di sebuah tongkat. Diletakkan di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau ada mereka yang berdosa dan dipagut ular yang sungguh itu, lalu mereka melihat ular tembaga itu, maka penyakitnya disembuhkan dan tidak dibinasakan. Dari sini kita bisa melihat saudara. Jangan main-main dengan kebesaran Tuhan. Jangan main-main dengan pertolongan Tuhan. Allah bersegera memasukkan mereka ke tanah perjanjian. Kan sayang saudara. Mereka yang mati karena dipagut ular tedung itu kan sayang sekali. Sudah menjelang masuk ke tanah perjanjian. Tapi sayang, di garis akhir mereka kalah. Di garis akhir mereka binasa. Ya. Inilah pola bagi orang-orang yang tidak mengenal kasih setia Tuhan. Inilah cara-cara orang yang durhaka. Yang tidak pernah mensyukuri atas anugerah Allah.
prinsip pertolongan Tuhan memang tidak berlaku otomatis. Tidak langsung disembuhkan, no. Harus ada cara, tanda dari Allah kepada umatnya. Supaya mereka ingat itu. Allah berikan perintah kepada Musa, suruh bikin replika ular tedung. Kepada bangsa Israel, suruh melihat ular itu. Jadi orang yang akan disembuhkan Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, tidak serta-merta Allah melakukan secara otomatis. Hanya kepada mereka yang merespon perintah Tuhan dengan iman dan taat, maka pertolongan Tuhan akan mereka terima. Sekali lagi saya tandaskan, perintah Allah kepada Musa suruh bikin ular tembaga. Perintah Allah kepada bangsa Israel yang dipakut ular sungguhan itu, ular tedung itu, harus melihat ular tembaga. Dua pihak ini antara Musa dan bangsa Israel harus merespon perintah Tuhan. Dari sini kita belajar, siapa yang menghormati Tuhan dan merespon perintah Tuhan, sekalipun mereka sedang dipakut ular tedung, menghadapi malapetaka dan mara bahaya, kalau mereka merespon dengan bertobat, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, taat setia, maka mereka akan disembuhkan. Ini pelajaran yang luar biasa, saudara. Dan sejarah ya masih meninggalkan jejak-jejaknya. Setiap kali saudara di Yordania, kalau mau Holy Land lewat darat, jalan dari Yordania menyeberang ke Israel, sebelum menyeberang saudara dibawa ke Gunung Nebo. Di situ di mana Tuhan pernah menyuruh Musa untuk melihat tanah perjanjian. Karena Musa mati di Gunung Nebo. Tapi di situ pula ada sebuah tiang berupa ular tembaga. Seperti ular yang melilit di sebuah tiang. Banyak sekali orang kalau datang ke situ berfoto-foto, saudara. Tapi banyak di antara mereka yang juga nggak tahu juga artinya apa. Tapi puji Tuhan, lewat Bible study ini kita mengerti. Lewat firman Allah kita mengerti. Bahwa itu adalah Tuhan minta umat Israel merespon atas tawaran keselamatan Tuhan. Nah, entah kebetulan atau tidak, saudara. Saudara perhatikan ya, mengapa lambang apotek itu adalah lambang seperti tiang begitu ya, tiang lalu ada ular melilit itu. Saya nggak tahu apakah itu memang mengambil dari peristiwa ini, tapi saya rasa kok tidak kebetulan ya, karena pengobatan, kesembuhan ya identik dengan pemulihan, keselamatan dan kesembuhan orang Israel yang dipakut ular tedung itu. Nah, saudara, apa makna rohani yang dapat kita petik? Apa manfaat kita belajar tentang peristiwa ular tembaga ini? Oleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tersedia bagi siapa saja. Yang dipakut ular tedung itu melambangkan yang dikuasai oleh si jahat. Si ular yang pernah menggoda Hawa dan Adam di Taman Eden. Anak cucu ular itulah yang memakut juga bangsa Israel pada peristiwa ular tembaga ini. Demikianlah Tuhan menyediakan karya keselamatan lewat anaknya yang tunggal di Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau saudara baca di Yohanes 3 ayat 14. Ya, Yohanes 3 ayat 14 itu bisa tentang apa? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Yaitu Yesus Kristus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Ayat 16-nya ya, Yohanes 3 ayat 16. Akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya. Kalau di perjanjian lama di peristiwa ular tembaga. Supaya barang siapa yang memandang ular itu. Diselamatkan, disembuhkan dari bisa ular tedung. Di perjanjian baru, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus yang ditinggikan, mereka tidak akan binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Wow, ini pelajaran yang luar biasa, saudara. Saya sangat bersemangat sekali untuk menyampaikan kabar baik ini. Ayo, wartakan kepada siapa saja. Kalau saudara melihat ada saudaramu, ada sesamamu, tetanggamu, anggota keluargamu yang seolah-olah sedang dipagut oleh ular tedung itu. Yang sedang dikuasai oleh si jahat. Yang sedang ada dalam cengkeraman si iblis itu. Ajak mereka untuk memandang ular tedung, ular tembaga. Untuk memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Mereka pun diselamatkan. Tuhan memberikan kabar sukacita ini bukan hanya untuk kita sendiri. Tuhan memberikan jalan keluar keselamatan ini bukan hanya untuk konsumsi kita sendiri. Tapi kita sebarluaskan. Kalau engkau pengen selamat, kalau engkau pengen terlepas dari bisa ular tedung, pandang salib Tuhan. Pandang salib Tuhan. Percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Dan mereka akan mendapat hidup yang kekal. Bukankah ini kabar baik buat kita semuanya, saudara? Mari jangan egois. Wartakan kabar keselamatan ini. Supaya kepada siapa saja mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Sebelum saya tutup, saudara, ini hal penting. Ya. Manusia kadang memberhalakan sesuatu bendawi. Itu dilarang oleh Tuhan, saudara. Ya, pada masa itu Musa diperintahkan membuat replika ular tedung, lalu ada di sebuah tiang ular tembaga. Itu hanya untuk peristiwa ini. Hanya untuk peristiwa ini. Selanjutnya Allah sedang menyediakan karya keselamatan lewat Yesus Kristus yang ditinggikan tadi. Yohanes 3 tadi. Nah, cilakanya, saudara. Pada masa-masa pemerintahan Raja Hizkia. Kalau saudara nanti kita pelajari ya, di kitab-kitab 2 raja-raja. Khususnya pasal yang ke-18. Bagaimana orang Israel masih juga cenderung menjadikan ular tembaga itu sebagai berhala. Ini masalahnya. Benda kalau diilahkan akan menjadi berhala. Padahal Allah sudah menjadikan Yesus Kristus, putra yang tunggal itu, untuk menyelamatkan manusia. Maka dari itu, kita tidak boleh memberhalakan apapun juga. Saudara tahu, pada peristiwa ini namanya ular tembaga. Ya. Di dalam bahasa Ibrani adalah Nekashi Hanokoshet. Nekashi Hanokoshet. Tetapi nanti pada peristiwa penyembahan berhala ular tembaga itu, Hizkia merubah menjadi apa? Nehustan. Nehustan itu artinya begini. Tembaga yang tidak penting. Dulu namanya Nekashi Hanekoshet. Hanekoshet. Ya, itu ular tembaga yang menyembuhkan. Tetapi jangan diberhalakan. Karena pada waktu diberhalakan zaman Raja Hizkia, maka bangsa Israel itu menyembah ular tembaga, saudara. Hizkia perlu mengadakan tindakan. Ia membasmi praktek pemujaan berhala-berhala itu. Lalu Hizkia membakar dupa. Ya. Bangsa Israel membakar dupa di depan ular tembaga itu. Makanya Hizkia marah besar. Lalu menyebutnya sebagai Nehustan. Artinya tembaga yang gak ada artinya atau gak penting. Ini terjadi, saudara. Nanti ya, kalau sampai kepada 2 raja-raja. Bangsa Israel membakar dupa di bawah ular tembaga yang Musa dirikan itu. Tapi itu menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan.
Tuhan mau supaya bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Pada peristiwa ini memang membawa kesembuhan ular tembaga itu. Tapi pada peristiwa yang lain Allah tidak mau lagi bangsa Israel menyembah bendawi itu. Oleh sebab itu mari, khususnya kita umat perjanjian, Yesus Kristuslah yang sudah ditinggikan. Ya, menggantikan posisi ular tembaga itu. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan betul-betul mendapatkan keselamatan. Jangankan kesembuhan badan, keselamatan hidup kita pun ditanggung oleh Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Sekali lagi ya, jangan memberhalakan benda-benda. Sekalipun pada peristiwa yang lampau itu membawa kesembuhan. Tapi tidak serta-merta benda itu membawa kesembuhan dan keselamatan. Terbukti di mata Hizkia, tembaga itu sudah tidak ada artinya lagi. Tidak penting lagi. Karena tanpa disadari, Hizkia sedang memberikan sebuah pemikiran yang melampaui zamannya, menunjuk kepada keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Inilah peristiwa ular tembaga itu. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami mengerti sekarang bahwa ketika Allah menyelamatkan manusia, hanya lewat Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu kami lihat di perjanjian lama. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Setelah mengalami kemenangan demi kemenangan. Mengalahkan raja-raja Arad pada waktu itu. Mereka hanya disuruh jalan sedikit lagi saja. Mereka sudah bersungut-sungut lagi. Menyesal keluar dari Mesir. Dan itu membuat Tuhan marah luar biasa. Sampai Tuhan mengirimkan ular-ular tedung menggigit mereka. Dan mereka banyak yang mati di situ. Israel teriak minta pengampunan Tuhan lewat Musa. Dan Tuhan perintahkan bikin ular tembaga. Siapa yang memandangnya ketika dipagut ular tedung akan disembuhkan. Diperlukan respon dari Musa dan umat Allah supaya mereka diselamatkan Tuhan. Demikian pula diperlukan respon kita ketika Tuhan menyediakan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa respon kita? Apa tindakan kita? Apakah cuek saja? Apakah menolak itu? Atau kita menerimanya? Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, responi karya keselamatan Allah dengan cara tetap taat dan setia kepada perintah-perintahnya. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau kami tidak merespon karya keselamatan Allah ini. Ampuni kami kalau kami main-main dengan karya keselamatan Allah ini. Bahkan ampuni kami kalau pada perjalanan hidup kami berhalakan benda-bendawi. Seperti orang Israel pada zaman Hizkia menyembah ular tembaga itu. Membakar dupa di bawahnya. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Nama yang harusnya hanya sekedar ular tembaga atau Nekashi Hanekoshet diubah oleh Hizkia menjadi Nehustan, tembaga yang tidak ada artinya. Ampuni kami Tuhan. Yang kami sembah hanya Tuhan Yesus Kristus yang hidup, bukan benda-benda yang lain. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu yang kami taat setia hanya kepada Engkau. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati kami semuanya, pelayanan kami, pekerjaan kami, bisnis kami diberkati Tuhan. Kesehatan, perlindungan, damai sejahtera melingkupi hidup kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang masih dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawinan domba. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.